Di kesempatan kali ini bersama Asosiasi Logistik Indonesia, yaitu organisasi non-profit di bidang manajemen rantai supply dan logistik yang berdiri sejak tahun 2002, organisasi ini merupakan wadah untuk berdiskusi dan berkarya bagi para praktisi, akademisi, pembuat regulasi, dan pemerhati di bidang manajemen rantai pemasok dan logistik. Untuk bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kualitas industri logistik beserta memberdayakan para praktisi logistik di Indonesia. Ini bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Nofrisel, SE, MM, CSLP, ES, Log, selaku Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Untuk Bapak Nofrisel, apa sudah bergabung ya? Alhamdulillah sudah Mas Diksha. Ya. Selamat siang. Yang Bapak, bagaimana kabarnya Selamat Bapak untuk hari ini? siang. Alhamdulillah baik. Salam Pak Andi, sahabat-sahabat saya, Pak Andi, Pak Armi, dan teman-teman semua. Anggi, Ya, salam. siap, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak Nov. Terima Alhamdulillah. kasih sudah hadir Pak Nofrisal. Alhamdulillah, Pak. Baik, saya lanjutkan ya Bapak. Eh, Kita akan mengulik mengenai masa depan bisnis logistik dalam menghadapi era digital. Dan Pak Nurfisrael ini telah berkarir di bidang logistik selama kurang lebih 34 tahun nih, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Dari mulai praktisi dari kurang lebih 18 perusahaan logistik, aktif di berbagai organisasi logistik seperti di Alfi, Aptrindo, Apindo, dan lainnya. Dan juga dosen pengajar di UI, ITL Trisakti, ULBI, dan lainnya. Dan juga konsultan di berbagai institusi pemerintahan, BUMN, dan perusahaan swasta. Oke. Dan ternyata juga nih Pak Norvisel bersama dengan Asosiasi Logistik Indonesia juga telah mendirikan sekolah khusus logistik bernama Sembada Pratama School of Supply Chains and Logistics yang didirikan sejak tahun 2010. Dan sekolah tersebut berkontribusi dalam memfasilitasi pendidikan informasi dan praktik terbaik untuk memenuhi kebutuhan industri lokal di bidang rantai supply dan logistik. Oke. Sebelum masuk ke sesi diskusi nih Bapak, kalau boleh dibagikan bagaimana ketarikan awal Pak Nofrisal terhadap dunia logistik hingga akhirnya memutuskan untuk menekuni di bidang ini Bapak. Boleh dijawab. Baik, Diksha, terima kasih banyak. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam warahmatullahi kita wabarakatuh. bersama-sama. Ya, Pak Andi, Asri, ketemu lagi. Ya, yang kemudian Pak Armi, Mbak Anggi, dan semua teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Eh, kalau kalau kita bicara sekitar 15-20 tahun yang Bapak, maaf Pak, mic-nya ke mute. Nah, oke, siap. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau kita bicara 15 tahun sampai 20 tahun yang lalu gitu ya, hampir semua kita berpikirnya apa yang normatif dan tidak pernah ada dalam pikiran kita soal logistik gitu. Jadi kalau disebut sebenarnya logistik ini area-area yang nyasar buat kita, kalau kita lihat kesasar gitu. Tapi kesasarnya kalau empuk kan enak juga. Jadi kita bertahan di situ terus kan. Jadi cita-cita awalnya tidak begitu, Mas Diksha. Jadi, tapi kita dulu bekerjanya apa cita-citanya adalah dimanapun kita mengabdi dan bekerja, kita ingin bekerja baik. Itu sebenarnya cita-citanya dulu. Jadi kita ingin membangun kompetensi, membangun pengetahuan, membangun ilmu gitu ya, dan membangun perkawanan, pertemanan gitu. Itu dengan niat baik dan kemudian kita tidak melihat dunia kerja bagi kita sama saja. Ya, saya dulu cita awalnya bersama-sama Pak Andi dan Pak Harmi itu ingin mengabdi seselesai-selesainya di Pos Indonesia gitu ya zaman dulu tuh. Tapi itu karena dunia berkembang terus, environment meningkat terus, kemudian kita juga punya semangat untuk terus meningkatkan kemampuan gitu dan berkarir dan segala macam dengan berbagai alasan dan berbagai motivasi.
Kemudian ya tanpa sadar saya hari ini sudah bekerja di 18 perusahaan gitu ya. Jadi jadi di Pos Indonesia separuh dari pekerjaan saya sempat di Pos Indonesia, tapi setelah itu udah macam-macam ya seperti yang Diksha sampaikan tadi. Jadi ketertarikan itu sebenarnya yang paling besar itu adalah ketika saya menjadi koordinator logistik bantuan untuk tsunami Aceh tahun 2004 ya. 2004-2005. Pada saat itu saya ikut ke Aceh dan kemudian kita menyaksikan bagaimana dahsyatnya tsunami itu dan kita bertemu dengan 150 orang dari 150 negara gitu ya. Dan yang bertemu itu ternyata kebanyakan adalah ahli-ahli logistik gitu. Jadi saya jadi kenal gitu ya. Begitu saya kenal, saya merasa bahwa apa yang saya punya hari ini itu nggak ada apa-apanya dibanding pengetahuan mereka gitu. Jadi akhirnya dengan pergaulan yang baik, saya diundang ke Singapura, diundang ke Malaysia, diundang ke Thailand gitu ya untuk mengerti, oh sebenarnya logistik itu seperti ini gitu. Jadi jauh atau lebih luar biasa dibanding apa yang saya kenal pada waktu itu. Nah akhirnya seterusnya kemudian jadi jatuh cinta gitu Mas Diksha ke logistik kan. Lalu kemudian saya perdalam dengan meningkatkan sekolah sambil mengambil S3 pun di bidang logistik itu akhirnya. Jadi ya sudah alhamdulillah jadi orang logistik gitu. Kira-kira singkatnya gitu Mas Diksha ya. Baik Bapak. Nah, dari jatuh cinta ya Pak berarti Pak. Akhirnya jatuh cinta dan enjoy Enjoy. sampai hari ini di sudah 35 tahun ya masih aktif di dunia logistik lah. Oke Pak. Ya. Kan dari jatuh cinta ini dari di bidang logistik dan akhirnya sekarang Hmm. menekuni hingga tahun ini. Bapak kan pasti tahu tuh lika-likunya dalam 35 Hmm. tahun Hmm. tersebut sampai sekarang Hmm. ada yang namanya digitalisasi di bidang logistik. Nah, Hmm. itu Hmm. bagaimana Hmm. ya Pak konsep digitalisasi dalam penerapan di bidang logistiknya Pak? Dan untuk tahun saat ini. Baik, ini pertanyaan bagus nih Mas Diksha. Saya mungkin mengawalinya dulu dengan menjelaskan apa ya teknologi development atau pengembangan teknologi itu menarik memang gitu. Apa menariknya? Dulu saya waktu tamat S1, udah lama sekali, Diksha belum lahir kali, tahun 89 saya tuh tamat S1 gitu ya. Waktu itu saya melihat semua pengumuman-pengumuman di koran itu adalah akan menerima karyawan kalau mempunyai ijazah mengetik. Sehingga saya kursuslah mengetik. Dan sampai saya lulus dengan kemampuan mengetik 172 ketikan gitu dalam satu menit gitu ya. Jadi saya punya sertifikat ijazah gitu. Jadi udah seneng bahwa ini pasti bisa nih mencari kerja dengan ijazah mengetik itu. Gitu. Tapi sebegitu saya selesai 6 bulan kemudian, ternyata kemudian masuk era komputer kan, era personal komputer gitu. Begitu masuk era personal komputer, saya nggak kepakai lagi itu yang namanya mesin tik. Percuma juga saya kursus-kursus mesin tik, kemudian tiba-tiba harus berhadapan dengan komputer. Nah, lalu saya pelajari komputer itu. Kemudian saya ikut sedikit kursus gitu ya. Lalu kemudian saya sampai menjadi pengajar gitu, pengajar Wostar, Lotus, di BES gitu ya. Yang barangkali anak-anak sekarang juga udah nggak ketahuan juga pernah belajar itu gitu. Nah, saya sampai mengajar itu. Tapi begitu saya masuk dunia kerja, mulai kenal masuk ke waktu itu di Pos Indonesia gitu, itu pun sudah nggak dipakai. Begitu saya sampai akhirnya era Microsoft Office kan kalau sekarang gitu kan. Nah, Microsoft Office ini agak bertahan lama gitu. Sehingga kemudian oh ternyata kita mengenalnya seperti itu. Jadi apa yang mau saya sampaikan Mas? Ya. Jadi yang mau saya sampaikan apa Mas Isya? Yang mau saya sampaikan bahwa teknologi itu merubah semua hal. Merubah kehidupan kita juga, merubah dunia kerja kita, merubah cara kita bekerja juga gitu. Nah, merubah dalam pengertian akan membuat lebih baik, lebih efisien, lebih mudah dan lebih cepat gitu ya. Nah, itu yang membantu kita dan kemudian apalagi ketika hari ini kita sudah sampai pada era industri 4.0 di mana digitalisasi. Apa sih digitalisasi? Digitalisasi itu kandungannya adalah automation gitu ya, artificial intelligence, Internet of Things gitu.
dan kemudian sosial media dan segala macam gitu. Jadi kalau hari ini ada orang-orang kita yang misalnya masih alergi bergabung dengan sosmed gitu ya, nggak main Facebook, nggak main Instagram, nggak main LinkedIn dan segala macam, tertinggal kita gitu kira-kira. Nah, jadi apa semangatnya adalah bahwa harus ada adaptasi ke arah itu. Jadi karena itu kemajuan teknologi bukanlah mimpi buruk. Kemajuan teknologi adalah kesempatan-kesempatan dan demi kesempatan di mana kita bisa memanfaatkan itu secara maksimal ya. Saya tahun ini berusia 60 tahun, tapi alhamdulillah masih bisa aktif dan cukup padat itu aktivitasnya ya karena kita beradaptasi dengan teknologi itu termasuk hari ini. Kemarin siang saya menyempatkan main ke Cikarang dan saya menyaksikan di satu perusahaan bagaimana pengembangan teknologi robotik, kemudian digital supply chain, kemudian warehouse, teknologi, material handling equipment, kemudian bagaimana kemudian forklift berbasis digital, gitu ya. Jadi kita bisa melihat hal itu kalau kita nggak punya motivasi melihat itu, kita kan nggak tahu dunia luar seperti apa gitu ya. Padahal kemudian itu akan merambah kepada kita bersama-sama. Jadi prinsipnya adalah kita tetap harus belajar, tapi kita juga harus beradaptasi dan kita nggak usah khawatir dengan kemajuan teknologi gitu. Itu kira-kira Diksha. Oke, Bapak. Berarti yang dari intinya tadi kita harus belajar apa tadi, Pak? Belajar, Beradaptasi, iya. beradaptasi, Dan kemudian positive thinking dengan teknologi gitu ya. Jadi saya pernah bekerja di satu perusahaan di tahun 2009 itu mungkin sebagian teman-teman tahu gitu ya. Sejak saat itu saya sudah paperless gitu. Nggak pernah lagi pakai kertas, laporan-laporan gitu. Semua udah pakai virtual, kita begitu masuk bekerja dibekali satu iPad, udah semua ada pakai iPad aja, email dan segala macam gitu. Jadi, nah kalau kita nggak belajar dan nggak membiasakan itu, ya nggak akan maju kita kan. Jadi teknologi tidak berarti mempersulit, tapi justru teknologi adalah mempermudah. Itu kira-kira Diksha. Oke. Berarti emang perekonomian ini semakin bertumbuh dan kayak berkembang dan berevolusi terus ya, Bapak? Ya, Benar. iya. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau bicara soal dunia logistik misalnya, Disha hari ini itu perkiraan barang yang masuk Jakarta itu antara 6 juta sampai 7 juta shipment per hari. Kemana aja tuh barang? Dan siapa yang menghandle barang itu? Itu dunia logistik. Jadi yang menarik, yang perlu menjadi catatan kita yang penting hari ini adalah bahwa secanggih-canggihnya teknologi gitu ya, maka teknologi itu belum bisa mendigitalisasi barang kan gitu loh. Jadi barang tetap harus diproses, dikirim, di-manage secara fisik gitu. Teknologi itu mempermudah, mempercepat dan membuat dia menjadi lebih efisien. Jadi kenapa misalnya kita harus tetap berkeliling Indonesia gitu untuk mengurus perjalanan barang gitu, karena barang masih harus dikirim secara fisik. Tapi teknologi yang ada di balik itu akan membantu kita membuat dan memanage barang itu secara lebih baik, lebih efisien, lebih berkualitas dan lebih pasti gitu kan. Dalam dunia logistik kan sebenarnya kita itu mengelola ketidakpastian bisa. Maksudnya ketidakpastian itu adalah begitu customer itu titip barang ke kita, saat itu sudah bagi customernya sudah masuk dalam area ketidakpastian, entah dikirim barang kita entah tidak, entah tepat waktu entah tidak, entah masih utuh entah tidak gitu kan, atau ada damage dan segala macam. Nah, itu tantangan kita di dunia logistik itu. Tapi dengan kita memiliki kemampuan operasional yang baik gitu ya, disiplin yang tinggi dan kemudian kita menjaga kualitas dengan lebih baik, maka teknologi justru sangat mempermudah dan justru membuat kita makin pede gitu. Itu Diksha, kira-kira. Baik Bapak, saya jadi ada pertanyaan di arah ke
penerapan digitalisasi logistik di Indonesia ini apakah sudah setara dengan standar internasional yang di luar negeri gitu ya Pak? Apa belum ya? Saya menjawabnya begini, Diksa. Jadi kalau kita melihat apa istilahnya eh, apa ya kayak logistik kita juga lah ya. Jadi logistik itu ada kelasnya Tanah Abang, ada kelasnya apa yang agak lebih menggunakan GPS ada gitu ya. Kelasnya yang kemudian sudah menggunakan transportation management system yang lebih complicated ada, yang sudah menggunakan AI hari ini ada gitu kan. Jadi customer service-nya sudah menggunakan artificial intelligence ada gitu. Jadi semua ada ininya lah, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tingkatan-tingkatan itu kemudian juga mewarnai penerapan teknologi. Jadi kalau kita katakan bahwa kita sudah berada di era yang canggih, iya, tapi tidak semua memang untuk sebagian perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Kalau kita amati misalnya contoh sederhana misalnya, ada teknologi digital hari ini yang kalau kita memetik buah mangga, gunakan teknologi itu, kita langsung tahu buah mangga yang manis mana yang enggak. Ya, kayak gitu. Tapi kan tidak semua petani mangga akan menggunakan itu. Petani yang konvensional metik buah mangga masih menciumi dulu kan, ini mana manis apa enggak gitu kan. Tapi teknologi sekarang sudah ada yang bisa mendeteksi buah itu dengan tingkat kemanisan atau tidaknya gitu. Jadi artinya apa? Artinya kelas-kelas penerapan teknologi itu juga bermacam-macam gitu. Nah, kita ingin mencari posisi kita sebagai perusahaan berbasis digital itu di posisi mana, itu juga perlu dirumuskan dalam satu strategi perusahaan kita gitu, Mas Diksha. Jadi oleh karena itu kalau kita amati dengan lihat situasi yang ada di industri, maka kita perlu apa yang mungkin yang sering dikenal sebagai perlu segmentasi, perlu targeting, positioning gitu yang lebih clear sesuai dengan ini kita. Jadi dulu saya di perusahaan lain gitu, kalau kita nggak pernah bisa masuk ke Tanah Abang karena ke Tanah Abang itu kadang barang aja nggak ditimbang kok, cuma dikarungin aja terus kemudian dikasih tarif sekian gitu ya. Kita bilang bahwa nanti pakai track and trace ya, nggak perlu orang nanti malam juga WA atau SMS dia bilang gitu. Jadi level permintaan customer pun juga berpengaruh terhadap apakah kita menggunakan teknologi secanggih apa atau tidak gitu. Kira-kira gitu Mas Diksha. Ya. Oh, berarti yang saya tangkap berarti teknologi ini juga berdasarkan segmentasi apa yang ada di lapangan ya, Bapak? Betul sekali. Jadi sama kemampuan perusahaan juga gitu ya. Kalau kita ingin bermain, misalnya contoh gini di logistik misalnya. Kan di logistik itu kan ada dua sebenarnya ya Mas Diksha ya. Jadi ada retail logistik, ada bulky logistik. Khusus untuk retail logistik itu memang adalah segmentasinya kan retail. Kalau retail itu artinya adalah mungkin banyak individual dan segala macam. Jadi promosi menjadi penting gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang bulky, misalnya B2B langsung, misalnya bisnis logistiknya, bahkan kita nggak pernah dengar mereka promosi gitu. Jadi pasang iklan juga nggak pernah gitu ya. Customernya paling beberapa gitu. Jadi ada pembeda gitu bahwa di dunia logistik itu bukan jumlah customer yang menentukan, tapi skala ekonomis transaksi dengan customer itu yang paling menentukan. Kalau customer kita 10 customer misalnya, tapi satu customer itu 500 miliar misalnya, kan berarti udah 5 triliun dengan 10 customer aja misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau banyak misalnya berarti kita memang targetnya adalah ya individu-individu itu gitu. Kira-kira nah di situ mungkin butuh satu promosi dan iklan yang sebagainya meyakinkan kepada semua calon customer untuk bisa menerima jasa kita misalnya begitu. Jadi sangat segmented gitu kira-kira. Gitu Diksha. Oh, baik, Pak. Ini kan dari tadi kan eh, segmented itu tadi dalam Tanah Abang atau apapun. Tapi Pak, Ya. semisal Tanah Abang itu nanti dibikin seperti teknologi yang canggih, apakah itu jadi efisien
atau jadinya malah ada masalah di bisnis itu atau solusi dari Tanah Abang itu sebenarnya teknologi gitu, Pak? Eh, jadi eh, mungkin saya menjawabnya gini, kita tidak perlu pakai meriam kalau nembak burung kan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi jadi kita juga harus proporsional misalnya. Tapi ada 3 kunci Diksha, pemanfaatan teknologi apalagi teknologi digital itu. Satu adalah manfaat teknologi itu mampu menghemat biaya pengiriman. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya teknologi yang kita gunakan itu bisa efektif, efisien, yang berujung kepada penghematan biaya pengiriman, itu berarti teknologinya bermanfaat. Ya, satu. Yang kedua adalah teknologi itu harus mampu memangkas birokrasi proses. Jadi dari satu unit ke unit lain panjang itu harus melalui itu kalau itu masih berjalan teknologi nggak berguna gitu kira-kira. Jadi teknologi itu harus mampu memangkas birokrasi proses sehingga kemudian dengan sendirinya akan keikut bahwa efisiensinya atau pengurangan kosnya akan terjadi gitu karena kita mampu menghemat birokrasi proses gitu ya. Yang terakhir, tetap yang basic di logistik, teknologi harus bisa menjangkau informasi dimanapun posisi barang. Jadi pertanyaan customer atau pertanyaan siapapun tentang posisi barang itu akan selalu bisa dijawab dengan menggunakan teknologi. Kalau kita nggak bisa memastikan jawaban itu, pemanfaatan teknologi belum maksimal. Jadi saya ulangi ada 3 kunci. Satu, menghemat biaya pengiriman. Yang kedua adalah memastikan pemangkasan birokrasi, ya, menghemat proses gitu ya, memperpendek proses, dan yang ketiga adalah tetap bahwa kita harus menjadikan teknologi sebagai sarana bagi kita untuk memastikan bahwa semua orang atau terutama customer tetap tahu persis di mana posisi barangnya gitu. Itu kira-kira. Oke, Ya. Pak. Baik. Saya agak apa namanya? Tertuju ke poin yang kedua, Pak, pemotongan proses birokrasi. Itu kan Ya. pasti membutuhkan sesuatu yang pemulaian yang cukup berani harusnya, Pak. Dan itu kan bakalan ada tantangan. Nah, itu tantangan apa saja, Pak ya, yang pernah Bapak alami saat sudah pemotongan birokrasi proses itu, Pak? Ya. Satu bahwa kita mungkin belum bisa melakukan radical change gitu ya, perubahan secara radikal gitu. Tapi perubahan harus dilakukan kalau kita mau tumbuh dan panjang usia kita gitu loh. Jadi oleh karena itu maka kita tetap harus menyiapkan diri. Jadi planning terhadap kebutuhan masa depan dengan mengutilisasi sebuah teknologi itu adalah sebuah hal yang mendasar. Jadi poin pertama adalah visi pengimplementasi teknologi kita harus punya. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kita mendesain proses dari bisnis yang kita buat untuk bisa dengan menggunakan teknologi itu dia menjadi lebih simple, menjadi lebih ringkas, menjadi lebih efektif gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kemudian kita harus membuat semacam tim pengembang inti gitulah. Jadi di atap awal itu tidak mesti menuntut semua orang mengerti dulu gitu ya. Tapi inti karyawan atau tim kita yang bertanggung jawab mengimplementasikan sebuah teknologi itu harus kita bentuk dengan sungguh-sungguh dan mereka adalah orang-orang yang kompeten untuk itu, entah itu dari luar, entah itu orang kita yang kita didik, itu soal lain gitu ya. Tapi dia memang kita beri kesempatan untuk mengembangkan teknologi itu sampai implementasi gitu. Nah, setelah itu kita sosialisasi ke semua unit kerja kita di internal. Jelaskan bahwa kita punya visi begini, kita membutuhkan teknologi, dan kemudian pengembangannya adalah satu tim, yang kemudian tim itu kemudian bisa menjadi agent of change lah gitu kira-kira ya di dalam perusahaan itu. Kemudian kita uji coba dan kita jelaskan kalau ada implikasi-implikasi yang ditimbulkan. Mungkin karyawan menjadi ada yang tidak bekerja lagi, aktivitas dia kemudian harus
menyusut dan kemudian dan sebagainya lah gitu ya. Termasuk juga dalam visi pengembangan penggunaan teknologi itu adalah langkah-langkah antisipasi yang harus dijelaskan kepada semua karyawan, bagaimana kita menghadapi impact kalau ada misalnya dampak negatif dari implementasi teknologi. Karena yang saya tadi cerita di awal mengenai teknologi development adalah bahwa kalau saya tetap konsisten mempertahankan kemampuan mengetik, maka saya mungkin nggak akan pernah bisa maju karena mengetik udah nggak dipakai gitu lah. Jadi tapi bidang kerjaan baru, bidang pengalaman baru, bidang kegiatan baru itu kan saya harus pelajari gitu, kira-kira seperti itu. Nah begitu juga di perusahaan. Kalau ada misalnya bidang pekerjaan yang hilang, maka kita kan harus bisa membuat bidang pekerjaan baru yang lebih menimbulkan inovasi baru. Jadi mungkin contohnya gini, kalau saya secara tradisional bukti kirim dari pengiriman barang gitu ya, itu kan sebenarnya adalah tanggung jawab perusahaan untuk memastikan kembali kepada pengirim bahwa barangnya sudah nyampe gitu ya. Jadi di tempatnya si penerima itu kemudian ada bukti paraf dan sebagainya. Dulu itu berlangsung sampai 3 bulanan, kadang-kadang juga nggak dikirim gitu ya. Udah istilahnya itu bukti terima itu karena orang Indonesia itu baik-baik, bahwa nggak pernah protes karena barang sudah diterima, jadi bukti kirimnya nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi hari ini proses itu kan tetap berjalan, cuma sudah lebih ringkas gitu. Sekarang begitu kita mendeliver barang, misalnya kita foto, kemudian kita kirim, blast ke operation room, kemudian dikirim kembali ke penerima dalam 1 detik atau 1 menit misalnya, bukti itu sudah tertunjukkan kepada si pengirim. Nah itu kan gara-gara teknologi, tapi basic prosesnya nggak berubah gitu, bahwa kita harus tetap memberi tanggung jawab gitu ya, memberi bukti kepada si customer kita bahwa barang sudah di-deliver gitu. Kalau dulu butuh waktu berbulan-bulan untuk membuktikan itu gitu. Kalau sekarang enggak, dalam waktu 1 menit bisa. Tapi esensi prosesnya tetap tidak hilang gitu. Kira-kira gitu, Mas Diksa. Baik, Bapak. Saya fokus terhadap satu hal, Pak, karyawan Ya, dan tim baru. Itu ya. sebenarnya apa saja sih, Pak, keterampilan baru yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di industri logistik ini untuk bisa beradaptasi dengan transformasi digital ini? Ya, jadi hemat saya sih sebenarnya kita butuh knowledge ya. Jadi intinya sih kita bukan nggak bisa, tapi terlalu lama kalau kita mengandalkan kemampuan otodidak kita belajar. Jadi memang perlu kita mendidik karyawan untuk atau tim gitu untuk belajar secara intensif tentang teknologi digital gitu. Jadi nah, kemudian dalam keseharian kita sebenarnya kita juga bersyukur hari ini dibantu oleh lingkungan gitu. Ya, contoh sederhana lah gini, Mas Diksa. Saya mengajar sudah lama gitu ya. Jadi sudah cukup lama. Tapi selalu dulu tuh kalau mengajar itu kan offline. Kita harus datang ke kampus kan gitu. Tapi hari ini nggak ada masalah gitu. Karena kita punya teknologi gitu. Teknologi itu membuat kita bisa berdiskusi jarak jauh gitu. Nah, kapan kita belajar teknologi itu? Ya pada waktu COVID kemarin gitu. Jadi kita baru mengenal Zoom itu kan kemarin gitu. Saya belajar Zoom itu dari cucu gitu, yang lagi belajar di playgroup gitu ya, dia ini cara belajarnya gimana nih gitu kan. Nah, jadi sampai sekarang itu belajar makin hari makin baik, makin hari makin baik. Sekarang kita mengajar saya posisi hari ini lagi di Bandung, kemudian kita berdiskusi siang ini, nanti malam saya mengajar di Universitas Andalas, saya tetap ada di Bandung. Kemarin juga saya mengajar dan posisi saya mengajar di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional gitu.
lusa saya berangkat ke Semarang misalnya, dan hari Selasa saya mengajar di Semarang misalnya itu. Jadi gampang banget sekarang dengan teknologi yang kalau kita mengerti dan useful menggunakannya gitu. Tapi kalau kita punya teknologi misalnya fiturnya banyak tapi nggak dipakai, kemudian tidak efisien misalnya, jadi costly teknologi itu gitu. Sama seperti itu. Handphone kita fiturnya banyak tapi yang dipakai cuma untuk WA doang misalnya gitu kan. Jadi kira-kira begitu Mas Diksa. Jadi harus ada upaya kita untuk mempelajarinya. Kemudian secara sistem di perusahaan juga harus ada program development ya. Kalau saya pakai istilah never ending training, kita harus lakukan itu gitu, walaupun secara berkala gitu. Tapi training itu penting. Kegiatan-kegiatan seperti ini itu penting gitu untuk kita terus kembangkan baik internal maupun juga melibatkan pihak eksternal. Gitu paling kira-kira Diksa ya. Baik, Pak, dari yang Bapak sampaikan nih, eh saya ingin bertanya, Pak, bagaimana jika perusahaan logistik baru akan memulai untuk mengintegrasikan teknologi seperti perusahaan baru, Pak, yang tadi membutuhkan adaptasi baru, itu yang paling paling diperhatikan sekali untuk menjalankan operasional tuh di bagian apanya ya, Pak? Atau seperti apa? Perusahaan Segitu, logistik Pak. atau perusahaan pada umumnya? Perusahaan logistik, Pak, Oke. yang akan memulai. Sebelumnya Oke. dia belum gitu, Pak. Terus dia Ya. mau mencoba untuk teknologi. Ya. Eh, Pertama adalah bahwa kita memang kembali ke tadi kita harus punya visi implementasi teknologi. Itu jelas ya. Yang kedua adalah kita harus memilih teknologi yang scalable gitu. Jadi maksudnya teknologi yang mungkin secara bertahap itu yang useful dengan aktivitas kita gitu ya. Tapi teknologi itu tidak terbuang karena dia bisa scalable gitu istilahnya, bisa di scale up misalnya gitu, sehingga kemudian bisa ditingkatkan fungsi dan perannya sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan perkembangan permintaan customer gitu. Nah, jadi akhirnya kemudian investasi harus dilakukan gitu, Mas Diksa. Nah, kalau kita bicara investasi, maka bahasa sederhananya adalah bahwa kita berharap kalau saya boleh sedikit agak seperti mengajar gitu ya, investasi itu kan konsepnya adalah di tahun pertama itu pasti belum ada profit gitu loh. Ya. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa kita bisa accept hal itu. Kita harus terima bahwa syukur-syukur kalau begitu investasi langsung ada feedback dan atau misalnya langsung untung kita misalnya gitu kalau bahasa kasarnya gitu. Tapi kalaupun tidak, kita juga memahami itu kaidah normal di dalam sebuah konsep investasi gitu. Nah, gimana cara kita supaya return on investment-nya itu atau payback period dari investasi itu tidak panjang dan bisa cepat gitu lah. Itu yang harus kita coba lakukan. Karena itu pilihlah area investasi untuk pengembang teknologi itu pada hal-hal yang memang membuat impact besar terhadap kinerja layanan kita. Itu yang paling utama sih Mas Disha. Jadi lalu kemudian kita juga jelas tetap menuntut atau membuka program untuk sosialisasi dan intensitas informasi karena ini kelihatannya mudah gitu ya. Jangankan ini teknologinya Mas Diksha, kadang-kadang orang suka underestimate gitu. Jadi banyak yang terjadi bahwa memimpin sebuah perusahaan logistik, katakanlah misalnya seperti ABC misalnya gitu, itu mungkin buat sebagian orang underestimate gitu, siapa aja bisa kok gitu ya. Tapi dalam kenyataannya ternyata tidak gitu. Butuh orang-orang yang memiliki kemampuan, punya visi, punya pengalaman-pengalaman operasional yang kuat gitu ya, punya kesempatan-kesempatan yang bisa menangkap peluang dengan baik gitu loh. Jadi enggak sembarangan orang bisa mengerjakan itu kalau karena itu kita perlu memilih selected people gitu untuk menjadi pengembang-pengembang bisnis yang berbasis kepada penerapan teknologi digital.
Gitu, Diksa. Baik, Pak. Dari yang tadi Bapak sampaikan nih, itu kan baru perusahaan yang ingin memulai di bidang mengintegrasi di bidang teknologi. Nah, sekarang itu kan pasti akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berteknologi. Jadi, bagaimana Hmm. perusahaan logistik kecil dan menengah dapat bersaing dengan Hmm. perusahaan besar yang sudah menerapkan teknologi canggih? Begitu, Pak. Bagaimana itu, Pak, caranya? Diksa, ini bagus nih pertanyaan. Yang pertama adalah bahwa perusahaan besar itu dulunya juga kecil, Diksa. Jadi nggak ada satu perusahaan yang tiba-tiba besar gitu. Jadi perusahaan besar itu pasti juga dulunya kecil. Jadi jangan khawatir, itu satu ya. Yang kedua adalah industri logistik ini terlalu besar untuk diurus oleh 3-10 perusahaan. Karena apa? Industri logistik kita itu sangat fragmented istilah saya gitu ya, dan secara konsep begitu. Tidak ada market leader yang benar-benar dominan menguasai pasar. Itu nggak ada. Kalau saya boleh misalnya ya menyebut top 10 atau top 5 misalnya pemimpin atau perusahaan logistik di Indonesia yang dianggap besar misalnya gitu. Kalau di industri kurir misalnya katakanlah misal kita sebut JNT, JNE misalnya atau Pos Indonesia atau SAP atau RPX atau ABC misalnya gitu digabung jadi 10 nah gitu. Itu paling nggak sampai 100 triliun kan apa revenue-nya mereka gitu. Kalau kalau yang saya tahu misalnya JNT 20 triliun, JNE 15 triliun, Pos Indonesia di bawah 10 triliun, kemudian itu paling nggak sampai 50 triliun gitu. Kalau kita bikin top 10 misalnya nggak sampai 100 triliun. Sementara market size-nya itu mencapai 600-700 triliun khusus untuk express delivery gitu. Jadi masih banyak ruang bagi perusahaan sekecil apapun untuk bisa bermain di bisnis yang bisa dia kembangkan gitu. Jadi kalau istilah kita zaman dulu gitu ya punya ruang kantor 2x2, punya sepeda motor 1 udah bisa bisnis logistik misalnya gitu. Itu zaman dulu dan itu karakter bisnis seperti itu masih berlaku hingga hari ini gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa memimpin mencari celah yang lebih baik. Nah, ini penting Mas Diksa. Jadi buat teman-teman yang lain semua juga ini pertanyaan bagus ya. Kita hidup dalam dunia yang sangat dinamis gitu. Nah, saya ambil contoh sederhana saja lah. Tadi saya suka lari-lari jalan-jalan pagi lah gitu. Biasanya kita jalan-jalan pagi itu keliling-keliling lah. Nah, misalnya Diksa tinggal di satu komplek lah gitu ya. Komplek itu ada tempat orang berolahraga pagi di situ. Tiba-tiba di situ Diksa punya pikiran, wah ini kalau orang lari dari pagi gini, kalau saya jualan bubur ayam bisa nggak ya gitu. Nah, kita mulai nih jualan bubur ayam. Karena kita yang pertama misalnya, maka lama-lama laku dari 1 kursi, 2 kursi, 2 meja, 3 meja, 10 meja gitu. Laku tuh di tempat apa permainan atau tempat orang baru terbuka seperti itu ya di lapangan itu. Tapi itulah konsep product life cycle. Jadi pertama adalah initiate produk, kemudian adalah bertumbuh, begitu tumbuh itu kita mulai maju segala macam gitu ya. Lalu masuk ke fase ketiga yaitu maturity. Nah, di dalam fase ketiga ini itu mulai ada godaan. Orang-orang lain ternyata melihat kita, wah bagus juga nih Diksa, dia punya bubur ayam gitu. Saya juga maulah bikin lagi bubur ayam di situ kan. Akhirnya besoknya beberapa hari kemudian mungkin ada 10 orang jual bubur ayam di situ. Ya enggak? Nah, pada saat seperti itu, maka kita sebagai yang pertama di situ harus punya inisiatif. Apakah kita membiarkan situasi seperti itu tanpa kita punya diferensiasi yang tinggi, atau kita misalnya mencoba untuk berinovasi dengan bubur ayam pakai apa gitu. Jadi kita tetap eksis misalnya gitu. Jadi ini adalah bahwa tidak usah khawatir kecil dan besar bukan soal tidak bisa di market gitu ya, karena kita memiliki satu capability yang kebetulan kita juga hidup di industri yang sangat fragmented. Jadi kalau saya kebetulan tidak seperti Pak Andi dan Pak Armi gitu ya.
Saya hanya mungkin cuma punya agen gitu kan. Punya agen aja sudah bisa sudah bisa melahirkan pendapatan bisa hampir 900 juta sebulan misalnya gitu. Jadi baru pada itu punya agen doang gitu loh. Jadi begitu fragmentednya gitu. Jadi kita misalnya kalau saya misalnya ingin mengembangkan itu misalnya mungkin bisa, tapi saya merasa udah cukup itu aja gitu kan. Kan bisa juga gitu. Jadi sekali lagi kecil dan besar tidak terlalu berpengaruh. Hanya kalau kita ingin membesarkan, nah tentu harus ada kapabilitas yang harus kita kembangkan. Dan yang pasti yang besar itu dulu juga kecil. Gitu ya. Oke. Gitu bisa. Oh, berarti tidak usah khawatir ya, Pak. Intinya itu Nggak usah khawatir. sangat fragmented karena sangat fragmented. Eh, Iya. nah, ini kan tadi berbincang tentang mau maju atau tidaknya gitu kan, Pak, berarti, Pak. Nah, ini menurut Bapak nih, kebijakan atau tren digitalisasi logistik yang mungkin Bapak lebih tahu yang belum diterapkan di Indonesia saat ini dan Bapak ingin nih suatu saat nanti atau di tahun depan atau tahun ini bisa diterapkan di Indonesia. Apa itu, Pak? Ada nggak, Pak? Ada apa tidak, Pak? Oke. Saya kebetulan sekarang bekerja atau aktif membantu satu perusahaan besar ya. Jadi eh, kita melihat tren ke depan. Tren ke depan itu kalau kita tidak lagi bicara teknologi sebenarnya. Teknologi itu is must hari ini. Teknologi itu harus gitu loh. Sekarang kita melihat visi bisnis bidang apa yang ke depan akan berkembang. Nah, saya lihat ada 3 hal besar ya. Satu adalah kita bicara soal e-commerce logistik. Itu tetap ya. Dalam 5 tahun ke depan itu tetap atau 10 tahun ke depan itu tetap menjadi sesuatu yang penting itu. Jadi, nah bagaimana kita menyikapi itu? Kemudian yang kedua adalah dari sisi segmentasi. Kita melihat, saya kebetulan punya bergerak sekarang di berbagai instansi, termasuk juga di perusahaan gitu ya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan halal logistik? Karena konsep halal logistik akan diberlakukan mulai Oktober 2024. Jadi path ke arah itu harus kita siapkan. Nah, kalau bicara halal logistik sebenarnya bukan bicara hal baru karena tetap berbasis pada proses logistik konvensional. Cuma bagaimana menjaga dia tidak terkontaminasi dengan yang non halal misalnya gitu. Nah, itu butuh perhatian, butuh attention, butuh SOP baru gitu ya, butuh segala macam gitu. Kalau ambil contoh misalnya Mas Diksa sekarang gini, saya tidak bicara soal SARA ya, tapi kita bicara soal higienis dan bagaimana layanan ini bisa survive gitu. Kita misalnya beli online pesan nasi Padang misalnya pagi sore misalnya kita pesan gitu. Terus kemudian diantar sama kurir pakai Gojek atau ke rumah kita gitu. Pernah nggak dalam pikiran kita bertanya gitu? Jangan-jangan sebelum mengantar makanan nasi Padang itu, si Gojeknya mengantar babi panggang sebelumnya, bisa kan? Kemana gitu. Jadi, nah ini yang diinginkan oleh pemerintah kita jaga ke depan. Jadi dan hari ini demand terhadap itu sudah sangat banyak. Industri-industri besar itu sudah banyak. Kami investasi sampai 200 truk hari ini hanya untuk mengakomodasi 3 perusahaan besar untuk tracking company berbasis halal. Jadi kalau kita kembangkan juga, kita baca juga beberapa perusahaan yang lain yang berorientasi kepada cold chain management misalnya, baik cold chain berbasis cold chain atau misalnya warehouse berbasis cold chain, itu mereka fokus di situ aja sudah sangat besar gitu. Jadi poinnya adalah bahwa teknologi is must. Kita tidak mungkin lagi hari ini tanpa teknologi. Bagaimana kita mengutilisasi itu ya. Kemudian hubungkanlah misalnya implementasi teknologi itu kemudian kita kaitkan dengan mungkin ya satu diferensiasi bisnis yang akan kita garap. Saya menambahkan penjelasan Diksha bahwa kita itu ibarat punya pisau lah gitu ya. Tidak ada pisau yang bisa mengupas semua buah. Ya, itu yang harus kita pastikan gitu.
Kita punya pisau silet misalnya, sangat tajam gitu. Tapi Diksha pernah lihat nggak orang ngupas duren pakai silet? Nggak ada kan? Enggak. Yang terjadi malah siletnya patah gitu loh. Jadi ya ada proporsinya gitu. Jadi ya, itu yang penting. Jadi efektif teknologi, useful dari teknologi itu menjadi salah satu pertimbangan yang penting. Jadi teknologi apapun gitu. Karena sekarang kan kita melihat bahwa semakin generik gitu ya, TMS semakin generik, WMS semakin generik gitu ya, track and trace semakin generik gitu. Jadi itu yang perlu harus kita kembangkan. Bagaimana teknologi itu bisa menjadi lebih spesifik di dalam segmen tertentu yang harus kita kerjakan. Kira-kira gitu, Mas bisa. Baik, Pak. Dari digitalisasi tadi yang Bapak ingin terapkan ke Indonesia, itu kan untuk mencapai itu harus ada strategi yang dapat dilakukan, Pak. Nah, Ya. itu strategi untuk meningkatkan digitalisasi logistik ke depannya itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, kita pada dasarnya kita harus melihat bahwa digitalisasi itu bukan lagi sebagai supporting gitu. Dia menjadi bagian integral dari bisnis gitu, dari proses operation kita gitu loh. Jadi karena itu jangan terlalu lama mengambil keputusan untuk implementasi teknologi gitu. Jadi kita harus adaptif secara cepat gitu. Kenapa? Karena memang teknologi itu juga yang membuat bisnis itu berubah dengan sangat dinamis dan dengan sangat cepat gitu. Oleh karena itu hemat saya strategi kita adalah bagaimana kita memilih satu strategi selected teknologi yang relevan dengan bisnis kita, terus kemudian dengan segmen market yang penting. Jadi intinya adalah bahwa operation capability itu adalah operation capability yang link dan match dengan market requirements. Itu satu. Jadi artinya apa? Kalau kita menjual satu produk dan services, maka sebenarnya di balik yang kita jual itu adalah kita menjual kemampuan operation sebenarnya. Jadi itu yang paling penting sih. Jadi kalau kemampuan operation kita memiliki kemampuan itu bisa memberikan pelayanan terbaik kepada customer plus dengan dukungan teknologi, itu sudah cukup sebagai strategi. Itu kira-kira sih Diksha. Ya. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin dari saya sebelum Ya. ke sesi pertanyaan. Ya. Harapan Pak Nofrisel sendiri terhadap peningkatan digital logistik ke depannya. Itu, Pak. Ya, saya sih berharap bahwa perusahaan-perusahaan semakin intensif ya, karena memang kemajuan itu nggak bisa kita tolak gitu. Jadi hari ini kita menjadi terbiasa dulu kita buka restoran yang kita pikir adalah lahan parkirnya berapa luas kan. Kalau sekarang yang kita pikir adalah selama Gojek bisa masuk ke situ ya kita mau sempit-sempit juga nggak apa-apa gitu misalnya gitu ya. Jadi teknologi itu berubah gitu loh Mas. Nah perubahan itu kemudian harus kita lihat menjadi bagian penting dari kemajuan kita. Dan environment itu kita menyaksikan bahwa kita juga harus menyadari tidak mudah kadang-kadang merubah culture gitu. Dan perubahan itu yang paling signifikan impact-nya adalah karena kita mengutilisasi teknologi. Jadi kalau kita hanya berharap orang sadar, disiplin dan segala macam itu iya juga, tetapi kalau orang disiplin itu karena kita bantu dengan teknologi, misalnya itu dia akan masuk kantor kalau tidak absen misalnya pakai fingers dan segala macam lah gitu ya, itu kan cara gitu loh gitu. Tapi kalau kita hanya berharap dengan culture misalnya agak panjang gitu. Jadi teknologi itu harus kita siapkan dan mampu membuat dia menjadi sistem bagian integral dalam perusahaan sehingga kemudian kita terbiasa menciptakan itu dan ke depan kita berharap pemerintah dengan segala fasilitas yang dimiliki infrastruktur ya infrastruktur teknologi seperti WiFi, Internet of Things dan segala macam itu kan juga bagian yang tidak bisa kita hindari hari ini dan yang pasti anak-anak muda kita sekarang anak-anak muda yang betul-betul teknologi minded gitu. Jadi
Jadi istilahnya saya jangan pandang teknologi menjadi mimpi buruk, justru malah teknologi menjadi opportunity yang sangat besar yang bisa kita tangkap ke depan di dalam pengembangan bisnis kita. Itu kira-kira di Diksha ya. Baik Bapak, kita udah di jam 14.50 dan ini mau mulai dari sesi pertanyaannya. Saya bacakan ya Bapak. Iya, siap. Dari Dian Fajarika, mohon bertanya Pak, saat ini marak sekali penggunaan teknologi 4.0 untuk membantu memberikan transparansi, kecepatan, dan real-time proses dalam rangkaian kegiatan rantai pasok dan logistik. Sepengalaman Bapak dari sisi bisnis investasi, eh, dari sisi bisnis investasi dalam penggunaan teknologi 4.0 di dunia bisnis ini, apakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan profit dari usaha, atau sebenarnya teknologi ini hanya mempermudah pekerjaan di bidang logistik, namun belum tentu memberikan peningkatan profit yang signifikan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Boleh langsung dijawab, Pak? Ya, saya langsung jawab ya. Jadi ini sebenarnya kembali kepada prinsip dasar investasi. Jadi kita melakukan investasi itu kan karena kita yakin bahwa kita akan memperbaiki keadaan gitu ya. Leveraging dari investasi itu kan untuk perbaikan gitu. Nggak mungkin kita investasi tapi kita nggak berharap baik gitu kan. Jadi kita pasti melakukan itu. Nah, yang kedua adalah ketika kita melakukan investasi terkandung di dalamnya pengertian kalkulasi dan keberanian. Bisnis itu cuma dua kok. Kalkulasinya masuk, kemudian berani gitu. Jadi kalau tidak seberani itu Pak Andi nggak ada di sini kira-kira gitu. Jadi harus ada unsur keberanian gitu mengambil keputusan itu saya kira gitu. Jadi itulah konsep investasi. Dan kemudian saya juga perlu sampaikan, saya banyak tahu teman-teman saya di dunia logistik juga yang istilahnya itu membuat bisnis plan rugi untuk 5 tahun pertama gitu. Dia udah hitung gitu bahwa bisnis plan-nya itu rugi gitu. Tapi dia berjuang keras supaya tidak sampai 5 tahun, bahkan akhirnya dia berhasil dan membuktikan bahwa ternyata prediksi 5 tahun rugi pun dia bisa persingkat menjadi 2,5 tahun misalnya itu. Setelah 2,5 tahun itu dia tinggal metik aja lagi setelah itu. Itulah impact dari sebuah investasi gitu. Jadi teknologi juga, apalagi teknologi juga begitu. Kadang-kadang kita nggak berpikir itu menjadi bagian dari hal yang sekedar hanya investasi, tapi betul-betul bagian menjadi integral dari proses bisnis dan layanan kita. Ya untuk customer, ya untuk support, ya untuk sekaligus sebagai mempermudah dan bukan hanya sebagai alat saja, yang kesemuanya berujung pada satu hal, kita mencari profit gitu. Dunia bisnis kan cari profit akhirnya gitu. Itu yang kita mau kembangkan. Itu saya kira Diksha pertanyaannya yang pertama ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, Bapak. Saya bacakan dari Ilmi. Izin bertanya, Pak, apa bedanya logistik dengan supply chain ya, Pak? Apakah ini terminologi yang memiliki arti yang sama? Seperti itu, Pak. Bisa Ya, langsung dijawab. ada 4 mazhab yang membicarakan ini. Satu menganggap logistik bagian dari supply chain. Kedua menganggap sebaliknya supply chain bagian dari logistik. Yang ketiga mazhabnya adalah kadang logistik, kadang supply chain gitu ya. Yang terakhir adalah menganggap bahwa logistik dan supply chain itu sesuatu yang atau sebaliknya menjadi bagian dari satu terminologi bisnis yang dikembangkan secara bersama-sama dan tapi ada satu hal yang penting kita lihat bahwa bicara supply chain bicara soal barang dan pergerakannya. Kalau kita misalnya di Indonesia kebanyakan menganggap bahwa logistik bagian dari supply chain, maka cukup bicara supply chain, kita pasti bicara logistik gitu. Karena barang kan tidak ada logistik kalau nggak ada barang kan gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita bicara supply chain itu bicara dari hulu ke hilir, dari perjalanan raw material, work in process sampai finished goods gitu ya. Dan kemudian perjalanan itu sendiri adalah aktivitas logistik gitu, transportation, warehouse, ekspor impor, forwarding dan segala macam. Jadi supaya tidak Ilmi tidak ragu-ragu gitu ya, kita anggap bahwa logistik adalah bagian dari supply chain, karena itu dengan cukup bicara supply chain kita bicara di dalamnya bicara soal logistik dengan sendirinya. Itu Diksha. Baik, Pak. Berarti logistik bagian dari supply chain ya, Pak, jawabannya, Pak? Ya.
semuanya. Oke. Ini Ya, dari pertanyaan selanjutnya ada dari Farid Manan. Eh, Begini Pak pertanyaannya. Korea adalah negara yang mengadopsi industri 4.0 pertama kali di Asia. Dilihat dari fungsinya, tujuan teknologi merubah tatanan industri menjadi lebih mudah, lebih membuat terjangkau customer, dan memutus rantai SCM yang dulu terasa panjang sekali. Bagaimana menurut Bapak melihat perusahaan menyiasati perkembangan teknologi 4.0 ini, mengingat organisasi konvensional fokus ke SDM, agar organisasinya bisa tumbuh besar? Dan bagaimana menurut Pak Nofrisel, kita sebagai pekerja atau logistisian bisa tetap eksis di market menghadapi tantangan zaman? Terima kasih dan salam sehat selalu Pak Nofrisel. ya. Bisa langsung jawab Pak? Ya, baik, makasih Pak Farid ini teman atau sahabat kita juga, saya kenal baik. Jadi gini, eh, saya kembali ke yang tadi gitu. Jadi bahwa sebenarnya teknologi is must gitu ya. Jadi harus kita nggak bisa sebenarnya menghindari 100% kepada itu. Cuma pengalaman-pengalaman banyak perusahaan dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari Korea itu juga menunjukkan bahwa teknologi tidak berdiri sendiri gitu, Mas Diksa. Jadi teknologi itu kalau saya kebetulan menyiapkan bahan presentasi ya, jadi nanti bisa jadi di-share ke teman-teman semua untuk bisa jadi memperkaya ya apa pengetahuan gitu ya. Saya tutup presentasi di presentasi itu dengan mengatakan bahwa teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri. Teknologi itu harus membuat lebih efisien, itu satu. Teknologi itu harus lebih memudahkan. Teknologi itu harus menambah kecepatan proses. Teknologi itu harus fleksibel. Teknologi itu harus mampu meningkatkan daya saing. Dan terakhir, teknologi itu harus seiring dengan kompetensi SDM gitu. Kalau semua itu tidak sinergis, itu nggak bisa kita meniru perkembangan teknologi seperti itu. Jadi kalau boleh saya merefleksikan perkembangan terjadi di bisnis gitu, berapa banyak perusahaan startup yang tutup gitu, yang menggunakan jargon-jargon teknologi untuk pengembangan bisnisnya mereka karena tidak diikuti dengan yang lain gitu. Jadi dan saya kira juga perusahaan-perusahaan besar yang lain juga kelihatannya sebagian juga terjebak untuk mengembangkan hanya teknologi, tapi operation prosesnya nggak diperbaiki. Ada perusahaan yang mungkin kalau berubah di tingkat kantor pusat saja gitu, kantor daerahnya dari puluhan tahun begitu juga kegiatannya gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi teknologi nggak memberi impact kepada penggunaan hal-hal tadi gitu, tidak menambah daya saing, kita tetap aja kalah sama yang lain, tidak meningkatkan kecepatan proses, kita tetap aja lambat misalnya itu impact yang harus diantisipasi. Jadi dia menjadi sebuah bagian integral dari sebuah proses. Tapi teknologi is a must gitu, wajib sekarang, nggak bisa kita pilih. Jadi kita harus beradaptasi dengan itu. Saya kira gitu secara singkat ya Mas Diksa dan Pak Farid. Terima kasih pertanyaannya. Baik Pak, seperti kata Pak Andi Asri juga nih di komen, teknologi is must. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, ada dua pertanyaan dari Kak Rendra Expedingin. Yang pertama ada pertanyaan di Pak Rendra ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, era digitalisasi logistik saat ini merupakan sebuah peluang atau ancaman bagi pelaku logistik sendiri. Mau langsung jawab atau pertanyaan kedua dulu Bapak? Saya orang positive thinking ya. Jadi saya selalu memandang itu sebagai peluang gitu. Jadi dan kalau ada ancaman karena dalam bisnis tidak ada yang mudah. Dalam bisnis selalu ada saya misalnya contoh, saya punya restoran di Bandung misalnya gitu ya. Dalam visi bisnis kita misalnya restoran itu tidak akan bertahan 5 tahun. Jadi 5 tahun itu begitu tahun ketiga saya sudah berpikir tahun kelimanya jual apa lagi gitu. Karena jualan yang sekarang pasti udah decline gitu. Jadi itu namanya cara berpikir gitu. Jadi kalau kita misalnya berpikir sepanjang tahun sampai kita tua bisnisnya itu terus, itu keliru besar. Jadi oleh karena itu kita memanfaatkan digitalisasi itu sebagai sebuah opportunity sebetulnya. Jangan kita sebut sebagai ancaman. Kalau kita sebut sebagai ancaman,
ancamannya, apalagi ancaman yang nggak terlihat dan tiba-tiba muncul dan kadang-kadang unpredictable gitu. Energi kita habis oleh itu karena kita nggak kadang-kadang unpredictable. Jadi kita melihatnya sebagai sebuah opportunity gitu, sebuah peluang gitu, Diksa. Oke, Bapak, ada yang dari Pak Rendra juga nih, ada pertanyaan kedua. Kenapa perusahaan startup yang terjun di logistik ada yang tutup? Apakah ada yang salah dalam teknologi tersebut? Begitu, Bapak. Tadi saya sudah jelaskan, jadi ternyata banyak tutup bukan karena teknologinya, karena hanya mengembangkan teknologi gitu, tapi karena dia nggak cukup dengan teknologi aja, jadi kita perlu hal-hal lain gitu ya. Tadi yang saya sebut tadi, jadi sinerginya teknologi berhubungan dengan daya saing bisnis nggak? Atau saya balik pertanyaannya sekarang, eh ini contoh corporate action misalnya ya. Kenapa misalnya TikTok berani membeli Tokopedia? Dahulu beberapa bulan yang lalu, akhir tahun kemarin, TikTok itu kan dihebohkan, dilarang sebenarnya sampai dianggap sebagai kambing hitam, tutupnya Tanah Abang dan segala macam gitu kan. Belakangan kemudian malah TikTok beli Tokopedia. Jadi artinya apa? Artinya kita melihat bahwa ini itu kan skala besar ya, tapi artinya adalah teknologi yang dijadikan sebagai engine gitu dalam bisnis misalnya gitu, itu membuat sustainability itu menjadi lebih baik gitu, dan profitability-nya menjadi lebih tinggi. Kan bahasa sederhananya kan kita nggak mungkin buka warung rugi kan. Bahasa sederhananya kita buka warung itu dengan mencari profit gitu. Jadi sekarang misalnya kalau saya bercerita mengenai contoh apa yang tadi saya sampaikan, dan ini sering saya sampaikan, mungkin kalau di pertemuan ini ada teman-teman yang sering mendengarkan saya ceramah di mana-mana gitu, contoh ini paling sering saya sampaikan. Kita membeli katakanlah misalnya minum es teh manis gitu di pinggir jalan gitu. Itu kan harganya paling 3.000, 3.500 atau 5.000 lah satu gelas es teh manis. Tapi es teh manis yang sama, Mas Diksa, kalau Anda minum di Hotel Borobudur Senayan, itu 200.000 satu gelas. Kenapa? Dan kenapa kita nggak marah, kenapa kita menerima saja gitu. Saya kebetulan suka main golf misalnya gitu ya. Kalau kita beli minuman mineral gitu di pinggir jalan 5.000, di lapangan golf itu 35.000. Dan kita nggak marah gitu. Artinya apa? Artinya tidak hanya teknologi sebenarnya yang jadi patokan. Bagaimana kita meng-create value gitu. Hari ini di dalam dunia supply chain cuma dua cara bersaing. Satu adalah selalu menciptakan value. Dengan value itu kemudian kita bisa menakar harganya dan profitnya lebih di luar perkiraan kita gitu. Yang kedua adalah teknologi itu kemudian tetap selalu berupaya menurunkan cost reduction, efisien. Dunia logistik itu efisien gitu. Kalau kita nggak pernah berpikir untuk efisiensi, maka kita nggak akan bisa jalan. Jadi artinya apa? Artinya profitability sebetulnya adalah sebuah impact. Jadi kita sebenarnya sebagian kita keliru mematok saya mau margin sekian persen misalnya gitu. Enggak, kalau value added-nya Anda kembangkan bersama-sama berkait sama dengan prinsip-prinsip efisiensi, berapapun profitability-nya bisa kita dapatkan, tidak perlu dipatok 10% misalnya gitu. Selama kita membenahi itu dengan lebih signifikan gitu, Diksa. Jadi hemat saya itu yang paling penting sih. Jadi nggak perlu khawatir mengenai itu. Baik, Bapak. Ada pertanyaan lagi ini, Pak, dari Ibu Heni Nastiti. Ya, Dalam menghadapi era digital bisnis logistik di masa depan, kemampuan apa yang harus dimiliki SDM-nya? Itu, Pak. ya, ini adalah khusus untuk SDM itu begini. Saya melihat bahwa eh, apa ya, kita itu kalau zaman tadi saya cerita soal ijazah mesin ketik gitu ya, ijazah bon B zaman dulu gitu. Kalau sekarang sertifikasi, ya. Jadi pengetahuan kita itu juga harus diikuti dengan acceptability di market. Ya, kita secara perusahaan misalnya
Kita misalnya mau menggarap sesuatu bisnis di sebuah BUMN atau sebuah perusahaan lain misalnya. Dia minta syarat macam-macam, kan salah satunya adalah sertifikasi itu. Jadi itu sebuah keharusan. Sertifikasi perusahaan saja butuh sertifikasi, apalagi orang-orangnya yang mengerjakan itu. Kalau orang-orang yang mengerjakan itu juga tidak punya sertifikasi, dia akan menjadi backfire kepada perusahaan itu. Jadi artinya apa? Kalau pertanyaan Mbak Heni mau saya jawab dengan tegas gitu ya. Ya, improve your capability dengan dukungan sertifikasi. Pilihlah sertifikasi yang sangat relevan dengan aktivitas kita gitu. Karena itu yang diterima oleh industri. Saya tadi sempat menyinggung kan, kami bisa menggarap pengiriman tracking perusahaan-perusahaan besar di Jakarta karena kenapa? Karena perusahaan-perusahaan itu sudah mulai mengambil satu posisi bahwa dia mulai melakukan evaluasi ulang terhadap vendor-vendornya mereka. Salah satu hasil evaluasi itu adalah vendor yang tidak punya sertifikasi logistik halal itu disingkirkan. Nah, jadi sertifikasi menjadi sangat penting. Nah, tapi kan kadang-kadang dalam praktek sertifikasi itu dianggap sebagai yaitu kan dokumen biasa aja gitu. Padahal Anda harus kuatkan dengan kompetensi SDM-nya gitu. Secara non normatif memang dia menjadi syarat dalam tender dan segala macam gitu. Tapi begitu udah bekerja, ketika kita tidak didukung oleh SDM yang sesuai sertifikasi itu, cuma sekali itu aja dapat proyek di situ. Gitu kira-kira gitu ya. Itu yang harus dijaga. Gitu Diksha. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaannya udah diselesai dari teman-teman, tapi saya jadi ada satu pertanyaan nih Pak. Tadi Bapak sempat bilang TikTok dan Tokopedia itu, saya jadi eh, penasaran Pak, bagaimana e-commerce tuh bisa mempengaruhi model bisnis di logistik yang sekarang ini Bapak? Oke, pertanyaan bagus. Saya kebetulan sedang membimbing sebuah tesis dari salah satu petinggi e-commerce di Indonesia gitu. Jadi saya bisa cerita gitu ya. Jadi intinya gini, kita harus paham ekosistem atau bahasa gampangnya adalah namanya kita bicara soal integrasi gitu ya. Tidak ada e-commerce kalau tidak ada sosial media. Tidak ada e-commerce kalau tidak ada marketplace. Iya enggak? Tapi mereka saja tidak cukup kalau tidak ada payment gateway. Gitu. Udah ada dua itu pun juga tidak cukup kalau tidak ada yang mengirim barangnya gitu. Karena barang harus tetap dikirim secara fisik. Makanya di dalam ekosistem e-commerce harus ada logistic player, payment player, dan marketplace gitu. Jadi mereka tidak bisa kalau tidak bekerja sama, karena kalaupun sekarang misalnya banyak perusahaan-perusahaan marketplace membikin misalnya logistik company sendiri misalnya gitu, itu juga tidak cukup memadai karena mereka sebenarnya bukan ahli di bidang itu. Anda harus yakin bahwa Anda punya keahlian di bidang itu. Jauh lebih baik dari mereka ngerjain sendiri gitu loh. Nah, jadi harus kita yakinkan bahwa sebenarnya dukungan terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan logistik dalam menciptakan atau istilahnya dalam membantu bisnis e-commerce di masa depan sebenarnya tidak akan pernah berhenti gitu. Jadi kualifikasi itu harus terus dikembangkan. Gitu Diksha. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk webinar untuk kali ini kurang lebihnya sudah selesai Pak, dan saya izin buat menyampaikan kesimpulan dari webinar tadi. Kesimpulannya adalah dalam menghadapi digitalisasi logistik, kita harus memiliki visi bahwa kita perlu bisa beradaptasi dan berinovasi dengan teknologi yang ada untuk mengembangkan bisnis logistik. Digitalisasi logistik perlu mampu untuk menghemat biaya pengiriman, memangkas birokrasi proses, dan menjangkau informasi terkait posisi barang. Dalam penerapan teknologi, perlu dikomunikasikan dengan baik kepada berbagai pihak di operasional, ditentukan pemanfaatannya dengan maksimal dan perlu dibiasakan dalam penggunaannya di keseharian, yang sangat diperlukan dalam pengembangan internal dan eksternal yang bisa dikenal sebagai never-ending development. Pengembangan teknologi perlu ditentukan yang dapat diinvestasikan secara jangka panjang dengan impact yang besar,
Dan menurut Pak Nurfisal sendiri, logistik di Indonesia masih sangat fragmented sehingga dalam menjalankannya praktisi logistik perlu sangat diteliti dari dalam melihat celah-celah pengembangan bisnis dalam mewujudkan pemberian pelayanan yang maksimal yang dibantu dengan pengimplementasian teknologi relevan. Begitu kesimpulannya Bapak. Selanjutnya kami akan memberikan sertifikat secara simbolis pada Pak Nurfisal karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami di hari ini. Untuk sertifikatnya bisa langsung di share screen. Baik Bapak, ini untuk sertifikat penghargaan karena sudah bersedia untuk mengisi webinar pada hari ini Bapak. Terima kasih Diksha, Mas Anggi, Mbak Anggi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih ke Pak Andi. Siap, terima kasih Pak Nov. Izin saya kasih komentar sepatah dua patah kata ya Pak. Tentu Pak, tentu Ya, harus. siap, terima kasih Pak. Ya, Saya pikir siap. ini adalah 1 jam yang sangat padat, yang sangat bernas. Dan kalau boleh saya simpulkan satu hal Pak, bahwa Pak Nofrisel sudah memberikan pandangan yang cerah dan renyah gitu ya tentang logistik, tentang optimisme di logistik ya. Jadi bahwa industri logistik adalah industri yang sangat besar dan menjanjikan. Oleh karena itu, bagi yang belum masuk ke dunia logistik, silakan masuk gitu ya karena ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan dan sangat besar. Nah, dan bagi kami yang sudah terlanjur nyemplung ya, nyemplung bahagia begitu ya kata Pak Nofrisel tadi ya karena asik ternyata di logistik gitu. Ya, kami juga sangat bersyukur karena Pak Nofrisel tadi sudah menjelaskan kita di secara tepat. happy problem, Pak. Happy problem, Pak. Betul, Pak. Yang jelas kita di logistik ini adalah lautan luas yang kita tidak alergi dengan persaingan, silakan masuk ya, sebanyak-banyaknya begitu karena sangat luas dan kita juga tidak alergi dengan teknologi karena teknologi justru akan semakin meningkatkan operasional kita. Yang penting tadi parameter yang disampaikan Pak Nov itu kita pahami. Jadi jangan teknologinya top, ya, tetapi kita harus kembali ke esensi bisnisnya. Teknologi itu meningkatkan efisiensi tidak? Teknologi itu membuat proses-proses kita menjadi lebih pendek atau tidak? Kira-kira beberapa poin itu ya. Terima kasih banyak Pak Nov. Iya. Makasih banyak juga Pak Andi ya dan teman-teman semua di ABC. Saya doakan semua terus sukses dan saya dari perjalanan Pak Andi dan terutama bersama-sama Pak Armi gitu ya saya hafal bahwa kerja keras kita tidak pernah sia-sia Pak kalau dilakukan dengan benar-benar serius gitu ya dengan cara kita masing-masing lah gitu ya. Jadi kita mudah-mudahan ABC Express terus berjaya dan teman-teman semua bisa menikmati sebagai logistician yang yang bekerja dengan sebuah kontribusi besar tidak hanya untuk perusahaan, untuk bangsa, tapi juga ya kita juga bagian dari amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ibadah juga saya kira gitu ya. Kapan-kapan ketemu lagi Pak. Mudah-mudahan Siap. Terima kasih banyak Pak kesediaannya Pak. Iya, insya Allah Pak. Cari waktu. Siap. Baik, sekali lagi saya terima kasih banyak ya Pak Nov. Sehat-sehat selalu Pak Nov. Amin ya Rabbal. Terima kasih Pak Andi. Ya. Pak Andi, Pak, terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk mengisi webinar pada kali ini. Saya dari tim Internship ABC dan mewakili ABC Express mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nofrisal yang sudah memberikan cukup banyak ilmu tadi yang 1 jam ini. 1 jam terasa seperti 20 SKS, Pak. Terima kasih Bapak sebelumnya, Pak.